Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Siti Utami dari Magang 3 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kakak akan mewakili Pak Abdul Ghafur SPD selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 selama 1 bulan ke depan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kita masuk bab 2 ya adik-adik, yaitu akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Ada 5, A. Berilmu, B. Kerja keras, C. Kreatif, D. Produktif, dan E. Inovatif. Berilmu. 1. Pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi biilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi biilmi, wa man aradahuma fa'alaihi biilmi." Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Maksud hadis tersebut, jika ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah memiliki ilmu. 4 golongan manusia tentang ilmu antara lain: 1. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Artinya orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya yang memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan. 2. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Artinya orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya orang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. 3. Rajulun la yadri annahu la yadri. Artinya orang yang tidak tahu, tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. 4. Rajulun la yadri annahu la yadri. Artinya orang yang tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak berilmu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. 2. Dalil perintah berilmu. Yang pertama, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. 3. Bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. C. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. D. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. E. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. F. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Untuk dapat menjadi orang yang berilmu tertentu, seseorang selayaknya menerapkan cara-cara sebagai berikut. A. Memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. B. Menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang muslim. C. Memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. D. Siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. E. Suka bergaul dengan orang-orang yang salih atau memiliki ilmu. F. Siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4. Perilaku orang yang berilmu. Perilaku orang yang berilmu lebih luas jangkauannya dibandingkan ciri-ciri orang yang berilmu. Karena dengan berperilaku, berarti betul-betul orang tersebut mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, A. Tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. B. Suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. C. Selalu berwajah ceria dan lapang dada. D. Berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. E. Beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 5. Dampak positif berilmu bagi diri sendiri. A. Ilmunya semakin luas. B. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hidup lebih bermanfaat dan terarah. D. Lebih mudah mencapai keabsahan beribadah. E. Dapat mempermudah usaha yang dimiliki. F. Dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. G. Jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang lain, A. Dapat mengajarkan kepada orang lain. B. Mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. C. Memberi manfaat kepada orang lain. D. Membuat orang lain menjadi pintar. E. Memupuk perilaku mulia bagi orang lain. F. Berpartisipasi mencerdaskan umat. G. Wawasan berpikir semakin luas, banyak akal, dan tidak mudah putus asa. Bagi lingkungan, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. B. Dapat membawa nama baik lingkungan. C. Dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat. D. Menjadikan lingkungan damai dan aman, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Demikian materi kita hari ini, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.